Serangan udara bertubi-tubi yang diluncurkan militer Israel mengenai sejumlah bangunan di wilayah jalur Gaza. Salah satunya adalah Rumah Sakit Indonesia yang berada di wilayah Gaza bagian utara. Dan semoga tidak ada korban di sini karena kan sudah 5 hari agresi ke wilayah jalur Gaza. 2 rudal dijatuhkan rumah sakit oleh pihak Israel. Ini reaksi Mercy soal rumah sakit RI di Palestina dihancurkan Israel. Sesuai dengan amanat konstitusi, dukungan Indonesia untuk mewujudkan kemerdekaan Palestina tidak akan pernah berhenti. Bagi Indonesia, selama kemerdekaan bangsa Palestina belum diserahkan kepada rakyat Palestina, maka selama itulah bangsa Indonesia akan berdiri menentang penjajahan Israel. Kekejaman Israel semakin menjadi-jadi. Dengan membabi buta, Israel menyerang Palestina. Rumah sakit Indonesia yang berada di Gaza, Palestina hancur serang negara Yahudi itu. Dengan menghancurkan rumah sakit Indonesia, Israel dikecam. Kecaman ini disampaikan Organisasi Sosial Kemanusiaan Mercy Medical Emergency Rescue Committee Indonesia. Ketua Presidium Mercy, Sarbini Abdul Murad, mengungkapkan serangan tersebut patut dikutuk. Alasannya, rumah sakit tersebut dibangun dari uang yang dikumpulkan oleh masyarakat Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Sakit itu rusak dan Indonesia mengecam keras serangan Israel kemarin karena tidak saja rusak rumah sakit kita tetapi juga wilayah sekitar Gaza. Nah, Indonesia tetap dan akan selalu di belakang bangsa Palestina dalam memperjuangkan kemerdekaan. Tidak ada kata mundur. Pembangunan rumah sakit tersebut, kata Sarbini, tidaklah mudah dan memakan waktu bertahun-tahun. جمع أكبر في قطاع غزة معظمها إصابات خطيرة يعني إصابات تتنوع ما بين الأطفال والنساء والكبار والشيوخ وجميع الأعمار والفئات. Pemerintah Indonesia juga mendukung pembangunan berbagai rumah sakit. Dan kita juga memberikan latihan-latihan kapasitas peningkatan kapasitas bagi sumber daya Palestina. Tadi malam kita juga mendapat informasi yang mengenaskan, di mana salah satu ruangan rumah sakit Indonesia mengalami kerusakan akibat getaran yang dilakukan Israel, dan saya menyatakan bahwa aksi ini adalah aksi yang patut dikutuk, kata Sarbini saat di konferensi pers yang ditayangkan di kanal YouTube Mercy Indonesia beberapa waktu lalu. Rumah sakit tersebut, kata dia, telah menjadi simbol hubungan emosional dan bersejarah antara Indonesia dan Palestina. Berdirinya rumah sakit tersebut, kata Sarbini, merupakan bentuk hubungan yang mesra antara rakyat Indonesia dan rakyat Palestina. Oleh sebab itu wajar jika Indonesia sangat terluka dengan peristiwa ini. Dan kami minta kepada pemerintah, terutama Kementerian Luar Negeri, untuk memastikan agar aksi-aksi ini tidak berkelanjutan, kata Sarbini. Berdasarkan informasi yang dihimpun, rumah sakit tersebut berada di Bait Lahiza, Gaza Utara, Palestina. Rumah sakit tersebut mulai beroperasi pada 27 Desember 2015. Serangan Israel ke Gaza pada Minggu 16 Mei adalah yang paling mematikan sejak pertikaian terkini antara Israel dan kelompok Palestina dimulai sepekan lalu. Menurut sejumlah pejabat Palestina, sebanyak 42 orang meninggal dunia dalam serangan udara Israel ke wilayah Gaza pada Minggu 16 Mei. Di antara korban terbaru, menurut pihak berwenang di Gaza terdapat 16 perempuan dan 10 anak-anak. Dengan demikian, berdasarkan kata Kementerian Kesehatan Gaza yang dikuasai Hamas, sejak konflik pecah pada Senin pekan lalu 10 Mei, setidaknya 188 warga terbunuh di Gaza, di antaranya mencakup 55 anak-anak dan 33 perempuan, serta 1.230 orang luka. Di pihak Israel, sebagaimana dikatakan pejabat setempat, 10 orang termasuk 2 anak-anak meninggal dunia akibat serangan roket Hamas di Israel. Jumlah korban diperkirakan terus bertambah, mengingat Israel dan kelompok Palestina terus menggencarkan serangan. Pada Senin 17 Mei dini hari waktu setempat, pesawat-pesawat tempur Israel meluncurkan 80 serangan udara ke beberapa daerah di Gaza,
sesaat setelah kelompok Hamas menembakkan rentetan roket ke kawasan selatan Israel. Sementara itu, Dewan Keamanan PBB mengadakan pertemuan pada Minggu 16 Mei untuk membahas eskalasi kekerasan antara Israel dengan Hamas di Gaza. Sekjen PBB Antonio Guterres membuka sidang dengan menyebut kekerasan itu benar-benar mengerikan dan menegaskan pertempuran harus diakhiri sekarang juga. Sidang dibuka beberapa jam setelah militer Israel mengatakan telah mengebom rumah pemimpin politik kelompok Hamas.